Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Karima Fardisa, NRM 0301250825. Di sini saya akan mengerjakan UAS kelayakan usaha semester 2, yaitu budidaya cabai rawit merah. Nah, ini di sini ada 5 feed, standar budidaya tanam, investasi dan penyusutan, kriteria investasi, sensitivitas, dan juga ringkasannya. Saya akan mengerjakan dojo pertama terlebih dahulu. Nah, di sini rincian-rinciannya sudah lengkap, yaitu ada luas lahan, siklus produksi, jumlah siklus produksi per tahun, umur analisis kelayakannya, ada tingkat diskontonya, upah tenaga kerja, hasil panen normal per siklus, harga jual normal, biaya transportasi dan pemasaran, biaya pemeliharaan irigasi dan alat. Nah, ini langsung saja untuk kuantitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerjanya. Kita cari ini HOK per siklusnya sudah terdata. Untuk siklus per tahunnya itu ada dua. Ini. Nah, untuk HOK per tahun ini yaitu sama dengan HOK per siklus dikali dengan siklus per tahun. Lalu enter, kemudian tarik ke bawah. Nah, untuk upah HOK ini sudah diketahui bahwa upah HOK-nya itu yaitu 85.000. Langsung enter saja. Kemudian kita tarik ke bawah. Lalu untuk biaya per siklusnya yaitu sama dengan HOK per siklus dikali dengan upah per HOK. Lalu kita tarik ke bawah. Dan untuk biaya per tahun ini sama dengan biaya per siklus dikali dengan siklus per tahunnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari total tenaga kerja ini sama dengan sum, tanda kurung buka, tambahannya ini, tanda kurung tutup, lalu enter. Kemudian langsung saja tarik ke kanan sampai biaya per tahun. Nah, ini sudah diketahui bahwa upah per HOK-nya itu 6.800.000, kemudian untuk biaya per siklusnya itu 11.305.000, kemudian untuk biaya per tahunnya 22.610.000. Selanjutnya untuk material dan sarana. Nah, ini sudah dimasukkan data untuk kuantitas per siklus, satuannya juga dan juga harga satuannya. Kita akan mencari yang pertama biaya per siklus, yaitu sama dengan kuantitas per tahun dikali dengan harga satuannya. Enter. Nah, ini langsung saja kita tarik ke bawah. Kemudian untuk siklus per tahun itu dia sama ya, ini siklus per tahun. Nah, ini lalu enter. Ini tidak dengan format accounting ya. Hmm. Langsung tarik ke bawah. Minus. Nah, selanjutnya untuk biaya per tahun ini yaitu sama dengan biaya per siklusnya dikali dengan siklus per tahunnya. Nah, ini tarik ke bawah. Kemudian kita akan mencari juga untuk total materialnya ini. Total material dengan sum tanda kurung buka. Sebenarnya yang harus kita cari itu hanya biaya per tahun saja. Tapi tidak apa-apa dari sini saja. Nah, offset. Nah, sudah ketemu bahwa biaya material dan sarana produksi per tahunnya itu ada 40.960.000.
Kemudian ini untuk biaya tahunan atau biaya tetap ya. Nah, ini sudah dimasukkan data, kita hanya akan mencari total total biaya tetap saja. Itu sama dengan sum tanda kurung buka keseluruhan dari biaya tahunan ini, lalu tanda kurung tutup. Nah, sudah ketemu bahwa total biaya tahunan ini ada 23.950. Kemudian selanjutnya untuk rekapitulasi. Nah, ini untuk ini itu hanya kita masukkan saja. Nah, ini untuk total HOK per tahun. Untuk tadi ada total HOK per tahun. Nah, ini 22 juta ini. Kemudian biaya tenaga kerja per tahun. Mohon maaf, ini ada kesalahan karena saya salah memasukkan data. Nah, untuk total HOK ini ada di sini. Nah, total HOK ini. Enter. Kemudian untuk total biaya tenaga kerja per tahun. Nah, ini baru kita masukkan yang 22 juta tadi. Kemudian selanjutnya untuk biaya material per tahun. Ini sudah ada. Nah, ini 42 juta. Kemudian transportasi dan juga pemasaran ini 3.700.000. Kemudian pemeliharaan irigasi dan alat 2.800.000. Total variabel per tahunnya. Nah, untuk total variabel ini yaitu total dari biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya materialnya. Sudah ketemu yaitu 65.570. Kemudian untuk biaya tetap tanpa penyusutan, nah ini sudah ada nih. Tadi saya cari itu 23.950. Kemudian untuk produksi normal per tahun. Nah, produksi normal per tahun ini yaitu dengan memasukkan hasil panen normal per siklusnya ini dikali dengan siklus per tahunnya. Sudah ketemu. Jadi didapatkan bahwa produksi normal per tahunnya itu 6.400 kilo per tahun. Kemudian selanjutnya untuk penerimaan normal per tahun yaitu sama dengan produksi normal per tahunnya dikali dengan harga jual normal. Lalu enter. Nah, 140.800.000. Kemudian untuk produksi skenario turun 18%. Nah, ini caranya yaitu sama dengan produksi normal per tahun dikali dengan 82%. Sudah ketemu bahwa hasilnya yaitu 5.248 kilo per tahun. Kenapa bisa 82%? Karena ini kan skenario-nya itu turun 18%. Jadi dari 100% dikurangi 18% yaitu 82%. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk penerimaan skenario sensitivitas yaitu dengan cara sama dengan produksi skenario turun 18%. Ini dikalikan dengan harga jual normalnya. Lalu enter. Nah, didapatkan hasil yaitu 115.456.000. Nah, ini untuk sheet pertama sudah untuk cara-caranya. Kemudian selanjutnya untuk sheet kedua yaitu investasi dan penyusutan. Nah, baik. Nah, di sini sudah ada untuk aset-aset investasi itu apa saja sudah dijabarkan di sini. Untuk umur ekonomisnya juga sudah ada, kuantitasnya sudah ada, harga satuannya sudah ada. Nah, yang pertama ini untuk biaya investasi. Biaya investasi yaitu sama dengan kuantitasnya dikali dengan harga satuannya.
lalu enter, kemudian langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, untuk eh, ada ini tabel-tabel 0 sampai 5 ini itu yaitu tahun berapa sih kita itu harus reinvestasi seperti itu. Jadi kita harus cari ini dari umur ekonomisnya kita cari. Nah, untuk investasi ini kan dimulainya pasti selalu saat usaha itu dimulai. Jadi itu pasti tahun ke-0. Nah, itu kita masukkan untuk harga satuannya itu sama. Nih, kita tarik ke bawah. Nah, sudah ini sama untuk tahun ke-0. Kemudian selanjutnya untuk ini yang pertama pompa air. Pompa air itu umur ekonomisnya 4 tahun. Jadi dari tahun ke-0 ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi pada tahun kelima ini melakukan reinvestasi. Jumlah total biaya yang tahun ke-0 ini. Kemudian untuk tangki air 1.000 liter. Nah ini dia umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi dari tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah habis ya. Ini saat usaha ini dari tahun ke-5 ini. Kemudian untuk selang drip atau iritasi tetes itu 3 tahun. Jadi 1, 2, 3. Jadi tahun keempat melakukan investasi. Kemudian untuk sprayer elektrik ini 3 tahun juga. 1, 2, 3. Nah ini untuk investasi. Kemudian timbangan digital itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu usaha ini 5 tahun sudah tidak ada investasi. Kemudian untuk gerobak angkut ini 5 juga. Nah ini berarti tidak ada investasi. Kemudian untuk atau sudah habis ya. Nah untuk gudang semi permanen, nah ini ada umur ekonomisnya itu 10 tahun. Jadi ini dari tahun ke-0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti masih memiliki nilai sisa. Kemudian untuk paket alat panen dan alat kecil itu umur ekonomisnya 2 tahun. 1, 2. Jadi di sini kemudian 1, 2. Nah, ini udah habis. Kemudian untuk motor roda 3 ini umur ekonomisnya 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah habis juga. Kemudian untuk kultivator mini ini 5 tahun, ini juga sudah habis berarti. Nah, selanjutnya untuk penyusutan per tahunnya. Nah, untuk penyusutan per tahun ini dengan cara yaitu sama dengan biaya investasi dibagi dengan umur ekonomisnya. Enter, kemudian langsung kita tarik ke bawah. Nah, untuk sisa umur akhir ini, itu caranya yaitu dengan masih ada berapa sih nilai sisanya itu, maksudnya setelah reinvestasi ya. Nah, ini untuk pompa air. Setelah reinvestasi itu, dia hanya memakai 1 tahun saja. Berarti masih ada 4 tahun sebelum melakukan reinvestasi lagi. Kemudian, mohon maaf, 3 tahun. Karena 4 kurangi 3. 4 kurangi 1, jadi 3. Kemudian untuk tangki air ini dia kan tadi nomor ekonomisnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah habis ya. Jadi itu 0. Tidak ada nilai sisa umurnya. Kemudian selanjutnya untuk eh, selang drip ini umur ekonomisnya 3 tahun, terakhir investasi pada tahun keempat, jadi 1, 2 sudah menggunakan 2 tahun setelah reinvestasi, jadi itu 3 kurangi 2 yaitu 1. Ini sebenarnya bisa menggunakan rumus Excel, tapi sama saja juga harus seperti ini. Sebentar, saya akan contohkan untuk yang selanjutnya. Selanjutnya untuk sprayer elektrik ini 3 tahun dan terakhir pemakaian itu pada tahun keempat. Nah ini sama dengan umur ekonomisnya kemudian dikurangi dengan pemakaian 2 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian untuk timbangan digital itu 5 tahun, jadi sama dengan umur ekonomisnya dikurangi dengan
pemakaiannya 5 tahun, jadi nol. Nah, sudah kemudian selanjutnya untuk gerobak angkut. Nah, ini 5 tahun juga. Jadi dia sudah menggunakan 5 tahun total, jadi nol untuk sisa umur akhirnya. Untuk gudang semai. Nah, ini dia kan nomor ekonomisnya itu 10 tahun. Jadi dia sudah menggunakan berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah menggunakan 5 tahun. Itu dikurangi 5 tahun. Nah, dikurangi dengan 5 tahun. Ini, maaf, bentar, saya ulang. Dengan ekonomis dikurangi 5. Nah, masih ada sisa 5 tahun. Kemudian untuk paket alat panen, ini umur ekonomisnya itu 2 tahun. Sama dengan umur ekonomisnya dikurangi dengan pemakaiannya sudah 1, 2. Sudah menggunakan 1, 2. Oh ini, bentar, saya ada kesalahan. Jadi ini 1, 2. Ini investasi pada tahun ketiga 1, 2. 1, 2. Oh, ya benar deh. Ini berarti benar. Mohon maaf Ibu. Nah ini untuk dikurangi dengan 0. Kemudian untuk motor roda 3. Nah ini ekonomisnya 6. Kemudian ini sudah tidak ada lagi usahanya. Berarti dikurangi dengan 5. Masih ada 1. Oke. Kemudian untuk kultivator mini itu nilai ekonomisnya 5 dikurangi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah habis berarti 5. Nol. Nah, nol. Sudah ada. Oke. Kemudian ada 3 bentar saya cek terlebih dahulu. Supaya tidak ada kesalahan. Ini, nah saya akan lanjut untuk nilai sisa akhir tahun 5 ini, yaitu dengan cara sama dengan akhir umur, kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya, dikali dengan harga perolehannya. Ini sebenarnya kita akan tanda kurung, tanda kurung tutup terlebih dahulu. Nah, sudah ketemu bahwa nilai sekarang itu sekian. Langsung kita tarik saja ke bawah. Nah, sudah ketemu. Kemudian untuk totalnya itu, kita total saja dari sini. Ini sama dengan sum pada kilometer. Tanda kurung tutup, kalau enter. Kemudian langsung kita tarik ke kanan. Nah, sudah ketemu. Untuk investasi. Nah, ini ringkasannya itu kita masukkan untuk total investasi awal tahun ke-0. Nah, ini kita masukkan ini. Terlalu kecil. Kemudian untuk total penyusutan per tahun, nah ini sudah ada tadi di sini. Total penyusutan. Maaf. Total penyusutan di sini. Kemudian untuk nilai sisa akhir tahun kelima juga sudah. Nih. Nah, untuk kedua sudah selesai. Selanjutnya untuk kriteria investasi. Nah, untuk kriteria investasi ini kita masukkan untuk hasil penjualannya itu dengan dapatnya itu tadi dari sebentar saya cari terlebih dahulu. Nah, ini penerimaan normal per tahun. Kemudian langsung enter. Nah, sudah. Kemudian untuk jumlah panen ini juga jumlah panen per tahun. Jadi tadi pakainya yang nah ini.
produksi normal per tahun. Kemudian untuk harga panen, ini juga sama. Tadi harga panennya itu 22.000. Untuk nilai sisa aset, itu dari investasi lulusan tadi untuk total nilai asetnya. Kemudian ini langsung saja kita masukkan ke dalam sini. Maaf, ini berarti masih nol. Ini agak susah ya. Nah, masukkan hasil penjualan itu dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Nah, untuk jumlah panen juga sama dari tahun pertama sampai untuk panen itu juga sama. Nah, sisa per tahunnya juga dimasukkan. Selanjutnya untuk pengeluaran ini kita masukkan untuk investasi, kemudian untuk biaya variabel, biaya tetap, dan penyusutan per tahun. Ini, nah, ini kita hapus saja. Nah, untuk investasi ini kita masukkan untuk investasi, kemudian untuk biaya variabel, dan biaya tetap. Penyusutan per tahun juga. Nah, totalnya sum sudah terbuka keseluruhan dari investasi biaya variabel tetap dan penyusutan. Nih, sudah ketemu. Untuk selanjutnya yaitu cash flow atau net benefit. Nah, ini yaitu dengan cara pemasukannya. Bentar, kita harus tarik dari tahun ke ini investasi investasi pada tahun ke-6. Kemudian yang lainnya itu dimulai dari tahun pertama. Teman-teman, ini langsung kita tarik ke bawah. Sudah sama, kemudian kita langsung tarik ke bentar. Kita menggunakan cara ini saja. Kita tarik sampai tahun ke-5. Nah, sudah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini cash flow ini tadi sama dengan ini totalnya belum saya masukkan lagi. Nah, sudah. Untuk cash flow sama dengan total dari pemasukannya. Oh, ternyata ini belum saya hitung untuk pemasukannya ya. Jadi kita ulang dulu dari sini sama dengan penjualan dikali dengan harga
jumlah panennya. Ekspor sama dengan pemasukan dikurangi dengan pengeluarannya. Nah, ini minus ya. Jadi kita tarik saja sampai kata lampau. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya untuk kriteria investasi kondisi normal. Nah, ini diskon rate-nya tadi itu diketahui bahwa diskon rate-nya yaitu 11%. Nih, kemudian untuk diskon faktor itu dengan cara ini kita hitung di sini sama dengan satu per tanda kurung buka 1 plus 0,11 tanda kurung tutup pangkat tahun yang akan dicari tahun ke 0. Nah, sudah. Lalu langsung tarik saja ke sampai tahun kelima. Maaf, ini sepertinya ada kesalahan dari Excel. Nah, ya. Untuk tahun pertama sama dengan, berarti ini kita menghitung satu-satu. Satu plus 0,11 tanda kurung buka ditambahkan dengan satu. Nah, ini kita kurang saja. Ini berarti tahun kedua. Ini tahun ketiga. Tahun keempat. Dan ini tahun kelima. Tuh. Nah, untuk selanjutnya PV penerimaan itu caranya sama dengan penerimaannya dikali dengan diskon faktor. Langsung tarik ke kanan. Kemudian untuk PV biaya itu sama dengan pengeluarannya dikali dengan diskon faktor. Tadi belum sampai angka. Ini. Nah, untuk PV net benefit itu sama dengan PV penerimaan dikurangi dengan PV biaya. Untuk NPV sama dengan NPV tanda kurung lokal diskon faktornya, kemudian kita ingat nilai keuntungan bersih yang positif. Nah, ini ya, berarti ini yang pertama nilai keuntungan positif, kemudian ada kalau tutup ditambah dengan nilai negatifnya. Nah, ini kita kurang saja. Bisa. Kemudian untuk cross visi sama dengan total visi penerimaannya dibagi dengan total visi biaya.
ketemu gross bersihnya 5,079. Kemudian untuk net misi, ini saya salah untuk net, untuk selanjutnya net misi. Untuk net misi sama dengan ABS, tanda kurung pasang, tanda kurung PV keuntungan, keuntungan versi yang positif, kemudian ada kurung tutup dibagi dengan nilai negatif. Untuk IRR sama dengan IRR tanda kurung buka nilai keuntungan bersihnya. Salah menulis untuk IRR nilainya Pascal. Ini dengan persen. Kemudian untuk periode period itu tahun sebelum dia balik modal. Jadi ini 00, kemudian ditambah dengan total biayanya ini. Jadi, kemudian dibagi dengan biaya tahun berikutnya. Nah, ini sudah balik modal. Nah, kita ketemu kemudian untuk kumulatif penjualan ini menggunakan dari cash flow yang ini. Kita lihat ini sampai selanjutnya. Nah, sudah untuk ini keputusannya yaitu dia kan ini sudah lebih dari satu, nah berarti ini layak. Kemudian untuk selanjutnya sensitivitas. Nah, untuk sensitivitas ini kan dia nilai produksinya turun 18%. Jadi, kita masukkan untuk hasil penjualannya itu untuk jumlah panen yaitu sama dengan tadi jumlah panennya ini, kemudian bentar, kemudian kita kalikan dengan 82%. Kita ketemu kemudian untuk harga panen tetap dengan 82% ini, dan untuk nilai sisa aset ini juga tetap. Untuk hasil penjualan ini berarti sama dengan jumlah panennya dikali dengan 22%, 22.000. Nah, untuk pengeluaran ini kita masukkan dari data investasi, tarik dulu. Nah, untuk biaya investasi ini tetap sama. Nah, untuk biaya variabelnya ini baru kita turunkan menjadi 18%. Itu dengan cara
biaya pada aku ini, kemudian dikali dengan 82%-nya. Biaya tetap itu masih tetap sama. Kemudian untuk penyusutan per tahun itu juga tetap sama. Iya. Nah, ini untuk total sama dengan sama tanda pendudukan, objektif, fokus. Nah, ini kita dari ke kanan, itu dari ke bawah lalu kita tarik ke kanan. Nah, untuk kriteria investasi ini, skenario sensitivitasnya itu diskon rate-nya berarti 18%. Kemudian untuk diskon faktornya itu sama dengan 1 per tanda kurung buka 1 plus 0,18 tanda kurung tutup dipangkatkan dengan 0. Ini kita tarik terlebih dahulu agar lebih mudah. Nah, kita baru koreksi satu persatu. Satu, kemudian, kemudian ini tiga, ini empat, ini lima. Selanjutnya untuk isi penerimaan, nah ini dengan cara penerimaan tadi sama dengan penerimaannya. Ya, ini belum kita kalikan sama dengan kita kali terlebih dahulu. Nah, ini kita tarik ke kanan. Ya, ini untuk isi penerimaan sama dengan total pemasukannya dikali pemasukannya dikali dengan DF-nya. Lalu kita tarik ke kanan. Untuk isi biaya ini sama dengan ini juga belum kita total ternyata sama dengan sama tanda kurang buka. Ini kita tutup. Lalu kita tarik ke kanan. Ini totalnya sama dengan pengeluarannya dikali dengan DF-nya. Kita tutup lalu kita tarik ke kanan. Terus selanjutnya untuk isi eh, net benefit. Nah ini bentar. Isi net benefit itu caranya sama dengan isi penerimaan kemudian dikurangi dengan isi biaya. Nah, lagi isi penerimaan dikurangi dengan isi biayanya. Nah, kemudian untuk NPV sama dengan NPV tanda terbuka total net benefit. Ini tanda tertutup. Nah, sama dengan NPV tanda terbuka untuk
keuntungan bersih yang positif. Ini ada kurung tutup, ditambah dengan nilai negatifnya. Nah, sudah untuk transmisi sama dengan sam, ada kurung tutup, sisi penerimaan, ada kurung tutup, per sam, ada kurung tutup, sisi biaya. Nah, sudah ada ini.